Suma'lam annama yalzamul ma'mumu al-mutaba'ata fihi bi'timamihi mimma adrakahu ma'a imamihi wa illam yuhsab lahu tis'ata asya'a atau tis'atu asya'a. Jawab ya khobar daripada anna. Suma'lam annama yalzamul ma'mumu al-mutaba'ata fihi bi'timamihi mimma adrakahu ma'a imamihi wa illam yuhsab lahu tis'atu asya'a. Artinya, kemudian ketahuilah bahwasanya yang wajib bagi makmum mengikut dengan imamnya dari apa yang didapatkan bersama imamnya, sekalipun tidak dihitung, itu ada 9 macam. Ahaduha al-i'tidalu. 9 itu yang pertama i'tidal. Walau kanal imamu fi kunutin, sekalipun imamnya saat itu lagi baca kunut. Jadi kita takbir Allahu Akbar, imam pas lagi i'tidal, ya udah ikut aja i'tidal langsung. Itu kalau kita ngikut imam begitu, walaupun kita nanti nggak dihitung dapat rakaat, ya imam saat itu lagi i'tidal, ya udah i'tidal aja. Seandainya imam lagi kunut, ya langsung kunut, ya kita ikutin aja. Seandainya imam lagi kunut, kita baru datang Allahu Akbar, ya udah kunut. Kalau kita memang kunut, kalau kita kagak biasa kunut, imam kunut, ya kita ikutin aja, diam aja. Mau ngangkat tangan boleh, kagak ngangkat tangan juga boleh. Ya, tapi kalau yang rata-rata mazhab Imam Syafi'i kan kunut, ya udah ikutin. Ya, walaupun dia baru takbir, tapi posisi imam sudah i'tidal, kita langsung i'tidal. Allahu Akbar, Allahumma hdina fiman hadait. Ya udah kita langsung amin. Jangan ruku, ya, gitu. Walaupun nanti kita nggak dapat rakaat, tapi pahala tetap dapat. Ya. Begitu. Itu namanya kita wajib ngikutin imam. Posisi imam lagi tidak, sekalipun imamnya dalam keadaan kunut. Wasaniha wasalisuha, yang keduanya dan yang ketiganya as-sujudani, 2 sujud. Dalam 1 rakaat ada berapa kali sujud? 2. Sujud pertama, kemudian habis sujud pertama duduk. Makanya duduknya dibilang duduk antara 2 sujud. Nah, habis duduk kemudian dia sujud lagi. Berarti setiap rakaat itu kita menemukan ada 2 sujud. Posisi imam lagi sujud, ya udah takbiratul ihram langsung kita sujud. Sujud pertamakah atau sujud kedua? Udah begitu aja. Jadi jangan nungguin antar sampai imam bangun, jangan. Ya, di ngobrol dulu, gimana kabarnya ente? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ngobrol, nggak usah. Imam lagi sujud, takbir aja. Allahu Akbar, langsung sujud. Begitu. Sujud pertamakah atau sujud keduakah? Pahalanya ada nanti, walaupun tidak dapat rakaat, tapi pahalanya tetap dapat. Warabi'uha, yang keempatnya al-julusu bainahuma, duduk antara keduanya. Duduk ya, duduk antara 2 sujud. Imam ya udah duduk antara 2 sujud, kita baru datang takbiratul ihram langsung duduk. Duduk antara 2 sujud. Wa khamisuha, yang kelima al-julusu lil istirahati, ada duduk istirahat. Kita baru sampai, kita takbiratul ihram, imam lagi duduk istirahat, ya langsung aja ikut duduk istirahat. Kan ada duduk istirahat ya? Ya, itu duduk istirahat itu artinya duduk sebentar, enggak baca apa-apa. Ya sekedar sunnah dari Nabi. Ya itu. Jadi lagi mau bangun ke rakaat kedua, itu ada duduk istirahat namanya. Apa namanya? Duduk istirahat. Ini kita kalau pengen sholat sempurna begitu tuh. Jadi kenal, ada duduk antara 2 sujud, ada duduk istirahat. Saya contohin. Ya, duduk istirahat itu begini.
Seandainya gini, Bapak Saudara, kita nih rakaat pertama habis sujud. Ya, ini sujud yang kedua, mau bangun ke rakaat kedua. Nah, itu kita duduk istirahat. Langsung bangun lagi. Ya, itu namanya duduk istirahat. Jangan begini, jangan begini. Ini kita habis sujud. Kemudian jangan langsung Allah. Itu namanya nggak ada duduk istirahat. Sekarang kita pengen dapat sunnahnya. Duduk istirahat dulu. Ya, duduk istirahat. Nggak usah lama. Gini contohnya. Allahu Akbar. Tuh begitu. Nah, posisi imam lagi duduk istirahat. Maka kita makmum. Mau takbiratul ihram. Langsung aja ikut sujud istirahat juga. Ya, jadi duduk istirahat itu ya kita ikutin. Seandainya posisi kita baru sampai. Nah, itu boleh. Jadi ada yang namanya duduk istirahat. Wasadisuha yang keenamnya. Wasabiuha yang ketujuhnya. Al-julusu litasyahudaini duduk untuk 2 tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Jadi dalam sholat itu kita kenal ada 2 tasyahud. Kalau sholat yang model 3 rakaat, yang model 4 rakaat, berarti tasyahudnya ada berapa? Ada 2. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Tapi kalau sholat yang modelnya cuma 2 rakaat, itu kita kenal hanya tasyahudnya 1. Contohnya apa? Sholat subuh. Sholat subuh tasyahudnya langsung tasyahud akhir. Iya. Tapi kalau sholat maghrib ada tasyahud awal, ada tasyahud sani atau tasyahud akhir. Ya. Dalam sholat tuh cuma 2 doang tasyahud paling banyak. Kira-kira boleh nggak dalam sholat 3 tasyahud? Nggak boleh. Kecuali bagi orang yang makmumnya masbuk. Kalau makmum masbuk sholat maghrib 4 tasyahud aja boleh. Boleh, bisa terjadi. Ya itu namanya makmum masbuk. Tapi kalau kita sholat sempurna dari awal, itu otomatis kita kenal hanya 2 tasyahud. Tasyahud awal dengan tasyahud ya akhir. Nah itu duduk antara 2 tasyahud. Jadi kalau kita lagi sholat, ya pengen ikut imam, imamnya kebetulan lagi tasyahud awal, ya udah kita langsung tasyahud awal. Imamnya lagi tasyahud akhir, ya udah kita langsung tasyahud akhir. Begitu. Ikut aja kepada imam. Jangan nunggu sampai imam selesai bangun. Kita udah nggak ngapain, udah siap, udah takbir aja. Allahu Akbar, langsung duduk tasyahud awal atau langsung duduk tasyahud akhir. Itu namanya al-julus litasyahudaini. Wasaminuha yang ke-8 sujud sahwi. Imam lagi sujud sahwi, kita baru datang, ikutin aja, dapat juga pahalanya. Mungkin kalau dia kagak sujud sahwi kita udah ketinggalan, udah salam, udah assalamualaikum warahmatullah, udah kagak dapat rakaat kita, nggak dapat fadilah berjamaah. Kebetulan dia pakai sujud sahwi. Lagi sujud sahwi, ya udah aja langsung Allahu Akbar, langsung ikut sujud sahwi. Lah kita kagak tahu sujud sahwi. Ya. Emang kita lupa apaan? Orang baru sampai udah lupa. Nah, kan begitu ya. Tapi kaitannya ini kita ngikut imam. Karena ngikut imam, imamnya lagi sujud sahwi, ikutin sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali? 2. Sujud sahwi berapa kali? 2. Allahu Akbar subhana malayanamu walayashu. Dibaca berapa kali? 3 kali. Selesai takbir lagi. Allahu Akbar, duduk. Ya, duduk tumakninah aja. Ya, yang penting tumakninah, enggak usah baca apa-apa. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar subhana malayanamu walayashu, baca 3 kali. Langsung Allahu Akbar. Ya, duduk apa tuh? Tawarruk. Salam langsung. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sekarang kita jadi makmum. Imam lagi sujud sahwi, ikutin langsung sujud sahwi.
Tuh begitu ya. Jadi kita jangan protes. Pak Imam, mohon maaf saya nggak mau sujud sahwi. Emang saya ya nggak melakukan kesalahan apa-apa. Itu lupa kagak perlu, enggak. Ya karena kita ngikut imam, apa yang dilakukan oleh imam ikutin aja. Imam sujud sahwi, kita makmum kagak sujud sahwi, batal nggak? Batal. Ya batal. Imam sujud sahwi, kita sebagai makmum kagak sujud sahwi, batal nggak sholat kita? Batal. Terserah apakah yang ya ini terkait kesalahannya di imam atau di kita. Yang penting kalau imam sujud sahwi udah. Nggak usah protes. Nah begitu. Kalau kita bertahan nggak mau sujud sahwi, batal sholat kita. Kecuali kalau ya imam kagak sujud sahwi, imam salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini posisi kita memang lupa juga. Kita pengen sujud sahwi boleh. Kita langsung salam juga boleh. Karena kalau kita sujud sahwi udah bukan lagi ya ngikutin imam. Udah posisi kita udah mandiri, udah punya hak azazi sendiri, bebas. Nah, begitu. Imam enggak baca kunut. Kemudian ya ini imam lupa enggak baca kunut. Biasanya imam baca kunut dia. Ini lupa dia. Udah lupa baca kunut kan nanti dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkan sujud sahwi. Ternyata nih imam kelupaan juga. Ya, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana posisi kita sebagai makmum? Boleh pilih. Mau salam boleh, mau sujud sahwi juga boleh. Paham nggak? Nah, begitu. Ini yang dimaksud ya duduk antara dua ya tasyahud. Ya, itu begitu. Wasaminuha sujud sahwi. Yang ke-8 sujud sahwi. Watasi'uha sujud tilawah. Yang ke-9 sujud tilawah. Nah ada lagi sujud tilawah. Kalau tadi sujud sahwi, kita wajib ikutin imam. Nah ada lagi sujud tilawah. Kita baru sampai. Ternyata imam baca surah Alif Lam Mim Tanzil. Pas banget sampai imam udah sujud tilawah. Ya misalnya mustakbirun. Kita baru sampai. Allahu Akbar. Imam langsung sujud tilawah. Kita ikut langsung sujud tilawah. Ya, kita wajib ikut sujud tilawah. Terus imam bangun lagi. Ya udah kita ikut bangun lagi. Ya, seperti itu. Kalau imam sujud tilawah, kita udah jadi makmum kagak mau sujud tilawah, batal. Nggak boleh. Ya, batal otomatis. Ya, jadi kita harus ikutin imam sujud tilawah, kita wajib sujud tilawah. Ada orang yang kagak ngerti. Pas banget imam baca surah Alif Lam Mim Tanzil, pada saat mustakbirun Allahu Akbar, langsung sujud imam. Kata makmum, subhanallah, subhanallah. Imam salah, mestinya ruku, mesti sujud dia. Gitu. Ini yang sebenarnya yang kagak tahu makmum. Tapi dia udah yakin banget imamnya salah. Subhanallah, subhanallah. Ya. Nah makanya ikutin aja. Imam sujud tilawah itu namanya. Dia langsung sujud tilawah. Allahu Akbar. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wasawwarahu wasaqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya tuh. Sujud tilawah sama sujud syukur sama bacaannya. Terus ada yang nanya, Ustaz, kalau saya kagak hafal baca sajadah wajhi, boleh nggak subhana rabbiyal a'la? Boleh. Subhana rabbiyal a'la, boleh aja. Tapi kalau yang tukang ngaji kagak pantas. Kagak bisa. Yang tukang ngaji apalin? Yang Syafi'iyah apalin? Sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu. Tapi kalau kita nggak bisa, boleh subhana rabbiyal a'la. Itu namanya sujud tilawah. Ada yang nanya, sujud tilawah itu sebab apa?
Sebab baca ayat Al-Quran yang di dalam ayat itu diperintahkan untuk sujud. Namanya sujud tilawah. Baik itu sujudnya dilaksanakan dalam posisi sholat ataukah di luar sholat. Kita di luar sholat boleh juga lagi baca Quran nih. Ya, tiba-tiba ada ayat yang memerintahkan kita untuk sujud tilawah. Sujud aja. Ya habis sujud lalu kita baca lagi lanjutin. Gitu. Cuma sujudnya tetap menghadap ke arah kiblat. Cari arah kiblat mana? Posisi kita punya wudu. Ya, tutup aurat. Tuh, sujud tilawah sama dengan sujud syukur. Jangan enggak punya wudu, enggak nutup aurat, sujud syukur. Jangan. Lagi main bola Syafi'i, masukin. Ya, dengkulnya kemana-mana. Ya, enggak punya wudu. Habis masukin sujud syukur. Salah. Enggak boleh. Ibadah ini. Sujud syukur, sujud tilawah sama seperti sholat. Harus menghadap ke arah kiblat. Harus punya wudu. Harus menutup aurat. Paham ya? Nah, paling-paling kalau kamu lagi nendang bola masuk. Wah. Tanda syukurnya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Boleh begitu. Iya. Jangan sujud syukur. Ya, sujud syukur kalau posisi kita punya wudu, tutup aurat, menghadap ke arah kiblat. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ya, menjelaskan seperti itu. Jadi bagus tuh, aturannya bagus. Ya, jadi kalau seandainya imam ternyata lagi sujud tilawah, ya kita makmum wajib ikutin sujud tilawah. Ai izak tada bihi fihi, apabila yang mengikut dengannya. Lazimahu mutaba'atu, wajib ngikutin imam. Yang imam itu sujud tilawah. Wa yajibu aidan, dan wajib juga alal qasiri, atas orang-orang yang meringkas, al itmamu, yaitu tamam. Izak tada bimutimmin, apabila dia ngikut kepada imam yang mutim, walau lahzatan, sekalipun sebentar. Kita sholat qasar niatnya. Tapi imamnya itmam, tamam. Ya udah kita wajib ngikutin yang tamam. Begitu. Makanya kalau kita mau sholat qasar, ya ngikut imam kepada yang sholat qasar. Ya, ini kita ngikut imam. Ya imamnya ketahuan tamam. Ya dia termasuk orang yang mukim. Kita musafir sholat qasar ngikutin imam yang hador. Ya, yang memang tamam. Ya nggak boleh. Ya, kita wajib ngikutin yang tamam juga, 4 rakaat juga. Seperti itu. Wala yalzamul ma'mumu, dan tidak wajib makmum al-mutaba'ata mengikut fi al-fazit tasyahudaini, di dalam lapas-lapas tasyahud. Kalau lapaznya enggak perlu wajib ngikutin. Wal kunut, lapaznya kunut juga enggak perlu ngikutin. Ya, imam baca kunut, kita kagak baca kunut, nggak apa-apa. Yang penting gerakannya wajib. Imam duduk tasyahud, wajib kita duduk tasyahud. Nah masalahnya kita mau baca atau enggak itu boleh. Karena memang posisi kita saat itu benernya bukan dalam posisi tasyahud. Baru sampai udah langsung tasyahud. Nah sekarang kita nggak baca at-tahiyatul, diem aja gitu. Tapi duduk doang, boleh nggak? Boleh. Karena melafazkannya itu tidak satu kewajiban. Tapi ikut pada perbuatannya wajib. Karena kita posisinya menjadi makmum. Tuh begitu. Kita baru sampai. Allahu Akbar. Imam udah tasyahud. Langsung kita tasyahud. Wajib kita harus tasyahud. Enggak boleh enggak mau tasyahud. Kan mau ngikut imam. Langsung tasyahud. Bacanya kagak wajib. Ya, kita mau baca boleh. Kita enggak baca juga enggak apa-apa. Karena memang posisi kita masih itu bukan waktunya tasyahud. Li'annal wajiba, karena yang wajib al-mutaba'atu fil af'ali, ngikut dalam perbuatannya. Lal aqwali, bukan pada ucapannya. Gitu. Jadi yang wajib diikutin perbuatannya, bukan ucapannya. Lakin akan tetapi yusannu lahu tabaiyatu fiha, akan tetapi disunahkan ngikutin juga. Ya, begitu.
fit tasbihati kalau lagi sujud. Sujudnya wajib kita ikutin imam. Tapi baca tasbihnya yang bagus kita ikutin juga. Subhana rabbiyal a'la kita baca. Kalau lagi tasawuf baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Wa takbirati takbirnya kita baca juga. Tuh begitu. Itu sunnah. Lafaz-lafaznya sunnah. Tapi kalau perbuatannya, af'alnya itu wajib. Naam. Iya. Maksudnya lakin. Ya ini istidrak. Ya, akan tetapi itu yang dimaksud. Ya. Jadi di sini ada kata-kata ya akan tetapi. Idza kanal imamu fi ahadi tasyahadaini, apabila imam posisinya dalam salah satu dua tasahud, au fi sujudi atau dalam sujud, masalan wa nawal makmum dan niat makmum fi hazil halati dalam kondisi ini, wa kabbara kemudian dia takbirul ihrami, takbiratul ihram, fala yahtaju maka tidak butuh idzan taqala ila imamihi untuk ya atau apabila dia berpindah kepada imamnya fi mazukira pada apa yang sudah disebutkan yaitu ayu kabira untuk takbir bal yantaqilu akan tetapi dia berpindah sakitan dalam keadaan diam. Nah begitu li anna zalika laisa lil mutabaati karena yang demikian itu bukan termasuk mutabaah. Saya contohin supaya jelas. Saya baru sampai makmum. Kebetulan imam udah tasahud, saya takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, kemudian saya langsung aja tasahud. Enggak usah baca takbir, enggak usah. Langsung aja. Sebab yang wajib bukan baca takbirnya, sebab takbir itu enggak ngikutin. Enggak ngikut imam, yang wajib ngikutin. Imam lagi tasahud, ya kita tasahud. Duduk tasahud. Nah, kalau imam udah bangun Allahu akbar baru kita ikutin. Allahu akbar. Kalau tadi takbiratul ihramnya doang. Allahu akbar. Nah yang kita wajib ikutin imam lagi tasahud. Itu yang wajib kita ikutin tasahudnya. Mengucapkan takbirnya enggak perlu. Iya, paham gak nih? Nah seperti itu. Jadi di sini dibilang ya dia tetap sakitan. Sakit itu dari sakata, diem. Ya, di anna zalika laisa lil mutabaati karena itu bukan termasuk mutabaah. Wala mimma yuhsabu lil makmumi dan tidak termasuk yang dihitung bagi makmum. Bi khilafi ma ba'da ma adrakau fihi berbeda sesuatu yang setelah yang ditemukannya. Fa yukabbiru maka ditakbir lil intiqali ilaihi karena untuk intikal berpindah kepadanya. Wa illam yuhsab lahu sekalipun tidak dihitung baginya lil mutabaati karena mengikut lil imami fihi kepada imam. Wa bi khilafir ruku'i dan berbeda dengan ruku. Fa innahu maka sesungguhnya in adrakau fihi seandainya ia mendapatkan padanya yukabbiru maka ditakbir lil intiqali yaitu karena intikal ilahi. Nah berbeda dengan ruku. Kalau ruku karena dia masih berharap dapat rokaat. Betul nggak? Iya, kalau ruku dia masih berharap dapat rokaat. Sehingga habis takbiratul ihram dia masih boleh takbir intikal. Allahu akbar. Karena masih mendapatkan ruku bersama imam. Dan dia insya Allah dihitung dapat satu rokaat. Tuh, jadi bihilapi ruku ya. Berbeda dengan ruku. Fa innahu adrakahu fihi. Yukabbiru lil intiqal dia boleh takbir intiqal. Wa illam yutabihu halal intiqal sekalipun ya dia itu tidak ngikut imam pada saat intiqalnya. Tapi li anau mahsubun lahu karena itu termasuk hitungan. Karena itu masuk hitungan rakaat. Jadi saya tegaskan kembali kita kalau jadi makmum itu hitungan dapat rokaat kalau bisa ruku bersama-sama dengan imam. Ya, kalau kita bisa ruku bersama-sama dengan imam, maka itu dihitung dapat satu rokaat. Tapi kalau yang lain kagak dapat udah. I'tidal kah, sujud kah, duduk kah, udah kagak dapat rokaat.
Makanya nggak perlu pakai takbir intikal. Tapi kalau posisi imam masih dalam keadaan ruku, maka kita masih dihitung dapat rokaat. Sehingga habis takbiratul ihram kita perlu takbir intikal. Allahu Akbar. Ruku sama-sama imam. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dapat 1 rokaat kita. Gitu. Dapat 1 rokaat. Kenapa? Karena masih punya kesempatan untuk ruku bersama-sama dengan imam. Paham ya sampai sini ya? Nah, seperti itu. Jadi saat itu dia boleh takbir intikal. Walaupun tidak ngikut kepada imam. Karena imam udah selesai takbir intikalnya. Sekarang imam udah apa? Udah ruku. Nah sekarang kita tetap takbir intikal. Kenapa? Karena itu dihitung dapat 1 rokaat. Cukup kali ya? Ya, sampai sini nanti baru kita buka tanya jawab. Nanti baru wa'lam. Ya, ditandain. Ya, wa'lam annalladzi yaskutu dan seterusnya. Wa'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Ini penting nih. Hal-hal yang seperti ini nih di dalam sholat berjamaah. Ilmunya harus kita tahu. Penting sekali. Ya, sehingga kalau kita tahu mudah-mudahan jadi sempurna sholat berjamaah kita. Jadi mana yang perlu kita pakai takbir intikal, mana yang enggak perlu pakai takbir intikal. Nah seperti itu ya. Nah inilah saudara yang dapat kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kita buka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ya, dipersilahkan. Untuk kalimat tanbih itu jika di belakang imam tidak ada yang tanbih, makmum yang belakang itu mengucapkan tanbih, itu diatur jangan suaranya itu boleh lebih kencang supaya imam dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seorang imam kondisinya itu meninggalkan yang wajib baca, misalkan baca Fatihahnya melongkar, Bismillahirrahmanirrahim, masuk al-maliki yaumiddin, itu kita boleh mufaraqah saat itu juga. Lalu apakah imam itu boleh i'adah salatnya? Iya. Yang pertama terkait dengan tanbih, sebenarnya ini bukan kewajiban bagi makmum. Apalagi kalau masalah-masalah yang itu hukumnya bukan fardu atau rukun. Jadi kalau yang terkait bukan fardu, bukan rukun, biarin aja. Nggak usah tanbih. Sebab kalau kita tanbih nanti tujuannya apa? Kalau tujuannya ini ngasih tahu, malah kita yang jadi batal. Gitu. Nah kalau terkait dengan ya itu rukun, nah itu perlu. Kalau enggak, nanti enggak sah masalahnya. Ninggalin rukun. Ya, imam tuh enggak sah. Kalau kita ikutin juga, kita juga enggak sah. Seperti baca Fatihah, lompat. Itu harus kita kasih tahu. Ya, kita kasih tahu. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan mestinya Ar-Rahmanir-Rahim. Dibacanya Maliki Yaumiddin. Langsung aja spontanitas Ar-Rahmanir-Rahim. Niat baca Quran. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Imam dengar. Nah, dibaca. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau didiemin aja, ya sah. Jadi jangan kita ikutin. Kalau seandainya nanti ya semuanya gak ada yang ingetin, ya kemudian imam salam, ya itu imamnya ya karena memang dia nggak tahu. Tapi kalau kita kasih tahu tadi bacaan Fatihah rakaat pertama nggak sempurna, langsung aja dibangun Allahu Akbar, dianggap rakaat yang pertama lago, ditambahin 1 rakaat lagi. Itu begitu, nggak usah dari awal. Yang penting habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada yang ngasih tahu tadi rakaat pertama Fatihahnya lompat tuh, kurang 1 ayat, langsung aja dia Allahu Akbar, dianggap rakaat yang pertama lago.
Ya, sehingga rakaat pertama hitung nggak dihitung, jadi rakaat kedua jadi rakaat pertama, rakaat ya ketiga jadi rakaat kedua. Nah, kalau sholat maghrib berarti kurang 1, itu nambahin 1 rakaat. Begitu caranya. Ya. Jadi terkait dengan rukun ini memang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, otomatis nggak sah sholatnya. Tapi kalau yang lain daripada ya wajib atau rukun, biarkan aja. Baca surahnya salah, nggak usah diperbaiki, diemin aja. Biarin dimuter-muter. Ya, dicapek juga ntar di ruku sendiri. Ya, begitu. Nggak usah kita perbaiki. Ya, itu begitu. Seandainya mau diperbaiki sama makmum tanbih, itu pun niatnya membaca Al-Quran niatnya, bukan ngasih tahu. Kalau niatnya i'lam, ngasih tahu, jadi batal. Gitu. Cukup? Cukup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.